Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan menjelaskan materi yang saya paparkan adalah sistematik literatur review, analisis metode agile dalam pengembangan aplikasi mobile. Selanjutnya ada daftar isi, pendahuluan, tinjauan literatur, metodologi, dan hasil serta kesimpulan. Yang pertama kita masuk dalam pendahuluan. Yang pertama itu pendahuluan. Sistematik literatur review adalah sarana untuk mengidentifikasi, menilai, dan menjelaskan semua penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian tertentu, bidang topik atau fenomena yang menarik. Dalam melakukan kajian pemahaman suatu penelitian secara komprehensif merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti. Sistematik literatur review merupakan metode yang berhubungan dengan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan secara realistis dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan menilai literatur penelitian yang relevan yang menjadi fokus pembahasan. Selanjutnya, aplikasi mobile saat ini berkembang sangat pesat. Selama 5 tahun terakhir, jumlah aplikasi dalam Apple Store menggunakan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan aplikasi non-game yang signifikan, dan peningkatan aplikasi yang signifikan terjadi pada tahun 2015. Sedangkan jumlah aplikasi Google Play mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2016, kemudian terjadi penurunan sebanyak 25% di tahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan Google harus menyoroti mobile karena terindikasi malware. Hal ini menandakan bahwa Google mengerti adanya peningkatan permintaan terhadap mobile apps, sehingga Google memastikan user Android aman dari ancaman malware. Penelitian ini menampilkan sebuah tinjauan literatur sistematik dari analisis metode agile dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile yang mencakup total 10 makalah yang diterbitkan dari tahun 2015 hingga 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu mengetahui tren model apa saja yang digunakan dalam metode agile. Yang kedua, mengetahui bidang apa saja yang mengimplementasikan metode agile dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya, tinjauan literatur. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh 7-11 orang telah mendiskusikan penggunaan agile. Perbedaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya tidak membahas secara detail mengenai agile dalam pengembangan aplikasi mobile, khususnya tren metode jenis, tren model metode jenis agile yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile, dan jenis aplikasi berbasis mobile apa yang menggunakan metode agile. Agile adalah salah satu metodologi dalam tahap
pengembangan sebuah perangkat lunak yang efektif. Agile dilakukan pula sebagai pendekatan pengembangan sistem yang menitik beratkan pada kecepatan delivery dan meningkatkan perubahan setiap saat. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menggunakan metodologi Systematic Literature Review atau SLR yang digunakan peneliti berdasarkan pedoman sumber 19. SLR adalah cara peneliti untuk melakukan tinjauan pustaka dengan cara yang teratur, menentukan fase-fase tertentu. Itu nanti ditujukan pada gambar 1 nanti. Metode SLR menggunakan 3 fase untuk melakukan tinjauan pustaka, yaitu merencanakan dan menentukan pertanyaan penelitian, terus melakukan tinjauan yang terdiri dari identifikasi pencarian atau string dan sumber data. Sumber data, penelitian studi, penelitian kualitas, dan ekstraksi data, dan akhirnya pelaporan tujuan. Selanjutnya, ini adalah gambar contoh dari penelitian SLR. Fase pertama adalah planning, selanjutnya systematic planning, formation of research question pertama. Selanjutnya lanjut ke fase kedua, yaitu condition review. Selanjutnya ke search starting about on data source. Kemudian lanjut ke applying primary dan secondary search criteria, dan application solution dan evolution criteria. Selanjutnya applying quality assessment criteria. Fase ketiga yaitu reporting the result. Di reporting result ini ada overview of selected study dan answering research question. Selanjutnya masuk pada hasil. Dalam hasil ini kita dapat melihat diagram di samping, yaitu aplikasi Agile yang digunakan dalam metode model XP menjadi model aplikasi mobile yang paling banyak digunakan karena memiliki keunggulan seperti yang pertama, memudahkan manajer proyeksi dalam menjalani komunikasi yang baik dengan klien. Kedua, menurunkan biaya pengembangan dan pengimplementasikan sistem. Ketiga, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Dan XP yang keempat, XP merupakan metode yang paling semi formal yang berat developer harus selalu siap dan dengan perubahan, atau dengan kata lain fleksibel. Dan dari riset question pertama ini, model yang paling banyak digunakan yaitu model XP seperti di diagram di samping, yaitu 41%, dan model yang paling sedikit digunakan adalah model RUP atau OOAD. Selanjutnya untuk riset question kedua, di sini pengembangan aplikasi berbasis mobile dengan metode Agile didominasi oleh bidang produktivitas dengan persentase terbesar yaitu 23%, seperti di diagram di sebelah, dan yang paling sedikit yaitu bidang makanan dan minuman, kesehatan,
kebugaran, buku, referensi, cuaca, dan keuangan dengan persentase masing-masing yaitu 2%. Bidang lain yaitu pendidikan, kedokteran, navigasi, game, perjalanan, dan lokal dan bisnis yang secara simulator memiliki persentase 21, 14, 11, 9, 7, dan 5 seperti pada diagram di samping. Atau selanjutnya masuk di kesimpulan. Berkembangnya smartphone yang cepat dan semakin canggih memberi dampak meningkatkan aplikasi berbasis mobile. Penelitian ini meninjau literatur penggunaan metode Agile dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile. Literatur yang ditinjau sebanyak 44 literatur. Metode Agile memiliki banyak model. Dari 44 literatur ditemukan bahwa model yang paling sering digunakan di aplikasi dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile adalah model Extreme Programming atau XP dengan persentase 41%, dan yang paling sedikit digunakan adalah model Object dengan persentase Object Oriented Agile Development atau OOAD dan Rational Unified Process atau RUP dengan persentase masing-masing 2%. Sedangkan fokus bidang yang paling banyak dijadikan tema penelitian adalah di bidang produktivitas dengan persentase 23%, dan yang paling sedikit dijadikan tema penelitian adalah bidang makanan, minuman, kesehatan, kebugaran, buku, referensi, cuaca, dan keuangan dengan persentase masing-masing 2%. Mungkin sekian dari paparan saya. Terima kasih. Selamat pagi.